Gubernur Kaltim yang kemarin sempat bilang Deddy Mulyadi itu adalah gubernur konten, ternyata apakah benar dia itu adalah produk dinasti di Kalimantan Timur sana? Kita akan sama-sama kupas tuntas dinasti politik yang terjadi di Kalimantan Timur. Nah, kan kalian masih ingat kan ya di salah satu rapat anggota di rapat DPR kemarin tentang gubernur itu, ada salah satu gubernur Kaltim yang bilang kepada Kang Deddy itu adalah gubernur konten, dan langsung diskakmat oleh Kang Deddy Mulyadi di saat itu pula. Dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy gubernur konten. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Dan seluruh pejabat eselon 1 Kemendagri yang hadir. Berdampak pada banjir. Nah ini juga akhirnya kita banyak menutup. Kita ini dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah itu, berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Nah, banyak juga nih kan pertanyaan nih dari kalian. Bang, lu ngapain sih bela-belain Kang Deddy Mulyadi mulu? Ya kan, dari mulai kasus Vina, lu belain Kang Deddy Mulyadi mulu. Begini bos, jadi membela Kang Deddy Mulyadi ataupun sebenarnya saya bukan juga membela ya, tapi memberikan informasi begitu loh. Ketika baik ya saya berikan informasi yang sebenarnya, tapi ketika nanti Kang Deddy Mulyadi berbuat salah, ya kita juga berikan informasi yang benar juga itu loh. Kalau dia salah misalnya gitu. Ada dua fungsinya ketika kita memberikan satu informasi ataupun pembelaan terhadap Kang Deddy Mulyadi ini sebagai netizen. Yang pertama yaitu sebagai pengawasan begitu loh ya. Ini akan saya jelasin nih kenapa pengawasan begitu loh. Kemudian yang kedua juga sebagai penjagaan. Nah, kita mulai sebelum kita bahas nih, bener gak sih di Kalimantan Timur tuh ada dinasti politik begitu loh. Nah, kita bahas dulu satu persatu ya. Yang pertama, kenapa kita harus speak up tentang Kang Deddy Mulyadi? Ya kalau ketika dia dizolimin, ketika dia misalkan berusaha dibungkam oleh orang-orang, kita berusaha membelanya. Yang pertama adalah untuk pengawasan. Nah, ketika kalian sekarang lagi cinta-cintanya sama Kang Deddy Mulyadi, kemudian kalian berbicara bela Kang Deddy, itu tanpa kalian sadari kalian tuh sedang mengawasi Kang Deddy Mulyadi. Kenapa? Ini pengawasan sekaligus jadi buat Kang Deddy Mulyadi juga dia kerjanya nih ya, merasa diawasi rakyat begitu loh. Gini, gua udah dibela-belain nih sama rakyat, gua dihujat langsung dibelain sama rakyat begitu kan. Akhirnya dia ketika bekerja itu yang dipikirannya dia itu dia harus menjaga kepercayaan rakyat gitu loh. Jadi pembelaan-pembelaan kita di media sosial itu juga bentuk pengawasan kepada dia. Hanya dia kan mikir, kalau gua sampai berbuat salah nih, berbuat fatal nih, yang dulu muji-muji gue, hancur gua, bakal dihujat langsung begitu loh. Udahlah, di Indonesia kan begitu. Kurang apa Agim? Dulu dipuja-puji sama rakyat Indonesia, berbuat salah, padahal salahnya yaitu masalah poligami kan, itu langsung dijatuhkan begitu loh. Orang lupa dengan segala kebaikannya Agim begitu ya. Nah, maka ini juga bentuk pengawasan kepada Kang Deddy. Nanti Kang Deddy juga berpikirnya begitu. Ini rakyat udah suka nih sama gua, masa gua mau mengecewain rakyat, ya kan? Nah, ini yang pertama itu bentuk pengawasan. Meskipun kalian seakan-akan, wah ini kok belainnya kok mati-matian banget, lu dibayar berapa sih bang lu sama Deddy Mulyadi? Kagak, gua kagak dibayar, ya kan? Nih, saya itu tinggal di mana? Di Jawa Timur, bos. Saya bukan orang Jawa Barat, cuma darah saya darah Sunda. Kedua orang tua saya orang Sunda, begitu loh, orang Jawa Barat.
Nggak ada kepentingan saya bela-belain Deddy Mulyadi begitu loh. Nggak ada kepentingannya, dibayar kagak, dibayar juga enggak gitu loh. Tapi ini bentuk pengawasan begitu loh, dengan cara yang berbeda. Orang-orang mungkin mengawasi dengan mengkritik, tapi kita mengawasi dengan membela, dengan memujinya dia begitu loh. Ya semua niatnya baik, yang pertama tuh. Yang kedua, ini bentuk penjagaan. Apa yang dimaksud dengan bentuk penjagaan? Bentuk penjagaan itu adalah kita tahu di Indonesia, meskipun lu orang baik, lu dicintai rakyat, kalau elit politiknya gak merestui lu maju sebagai satu jabatan publik tertentu, lu kagak bisa, bos. Nah, dengan kita rakyat Indonesia sekarang menunjukkan kecintaan kepada Deddy Mulyadi, dukungan kepada Deddy Mulyadi, ini membuat para elit politik ini berpikir keras. Kalau gua sampai tidak membela Deddy Mulyadi ataupun tidak mencalonkan jadi jabatan tertentu, misalkan begitu ya, ya gua ditinggalin rakyat, gitu loh. Makanya kita jagain ini Deddy Mulyadi. Pertama diawasin ya kan, terus dijagain supaya karir politiknya terus naik. Karena apa? Manfaatnya buat rakyat, begitu loh. Ya, jadi ini nanti si para elit-elit politik ini juga yang dilihat bukan hanya Deddy Mulyadinya, tetapi rakyat di belakang Deddy Mulyadi. Begitu, ini bentuk penjagaan terhadap karir politik Deddy Mulyadi. Karena sayang bener gitu loh, kalau sampai orang-orang kayak Deddy Mulyadi itu disingkirkan oleh elit politik yang padahal dicintai oleh rakyat. Karena elit politik itu yang dipentingkan partainya, golongannya, begitu loh. Nggak peduli mereka dengan rakyat, yang penting partainya besar, kan begitu. Kalau seandainya pun ada orang dicintai rakyat tetapi tidak dicintai elit politiknya, disingkirkan dengan cara apapun. Nanti dibuatlah skema apa, skenario apa, menjatuhkan si politikus itu, begitu ya. Nah, sekarang kita masuk, benar nggak sih di Kaltim itu ada yang namanya dinasti politik? Nah, coba kita telusuri ya. Pertama, gubernur Kaltimnya siapa? Kita lihat aja lah nama belakangnya, Mas Ud. Terus yang kedua, wali kotanya di salah satu kota di Kalimantan Timur siapa? Belakangnya Mas Ud juga. Ketua DPRD-nya siapa? Lihat nama belakangnya, Mas Ud juga. Yang ketangkep KPK itu juga tuh mantan pejabat di salah satu kota di Kalimantan Timur, nama belakangnya Mas Ud juga, begitu loh. Nah, ada apa ini dengan Mas Ud? Begitu loh, ya kan? Nah, maka netizen mencurigai bahwasanya terjadi dinasti politik, yaitu dinasti Mas Ud, begitu loh. Ya, ini juga sebagai salah satu bentuk kritikan ya buat para pejabat di Kalimantan Timur. Ya, kamu syukur-syukur kamu nih gubernur Kaltim tuh, Mas Ud ya, jangan nyinyir begitu loh. Kalau bisa tiru kegiatannya Deddy Mulyadi. Nggak harus punya konten kok. Kamu nggak punya akun YouTube misalkan, kerja aja, kerja, nggak disorot juga nggak apa-apa. Nanti Tuhan menunjukkan sendiri, begitu loh. Kalau dari awal kamu misalkan mengerjakan sesuatu karena ingin dilihat, tapi kamu nggak punya akun YouTube seperti Deddy Mulyadi, ya sejak awal kamu udah salah niatnya, ya kan, begitu loh. Tetapi ya udah, kerjakan aja demi rakyat, begitu loh. Toh nanti pada ujung-ujungnya Tuhan nggak tidur kok, akan ngangkat derajat kamu, akan terkenal pada waktunya. Terkenal itu bonus dari Tuhan. Yang penting kerja dulu. Karena Deddy Mulyadi juga, dia sekarang bisa seterkenal sekarang itu perjuangannya ya dari awal, tanpa harus di media, tanpa apa begitu. Ya ikhlas aja begitu loh. Menurut teman teman kampusnya dulu tuh, teman satu kuliahnya. Dia masih mahasiswa aja yang kerjaannya masih serabutan waktu itu, sudah punya anak asuh 10 atau 30 orang gitu loh. Ya kan? Waktu itu kan dia nggak ada yang jorot, nggak ada yang apa. Ya udah, dia kerjakan aja kebaikan untuk masyarakat begitu loh. Kan sekarang dapat panen gitu loh, memetik buahnya. Ya karena memang Tuhan gak tidur gitu loh. Orang baik ya terus aja konsisten dengan perbuatan baik. Suatu saat kalau pengen terkenal ya akan terkenal juga. Dan memang kalau buat orang baik,
terkenal itu bukan tujuan utamanya, itu bonus dari Tuhan, begitu loh ya. Ya mudah-mudahan ya buat Gubernur Kalimantan Timur jangan cuma nyinyir, tiru ya kan, jalankan di kota di daerah Anda di Kalimantan Timur biar Indonesia sama-sama maju nanti, nggak cuma Jawa Barat tapi juga Kalimantan Timur. Terima kasih karena sudah menyimak.